Halo generasi muda Indonesia, tahukah kamu bahwa dasar negara kita Pancasila lahir melalui perjuangan pemikiran yang panjang dan mendalam? Yuk kita telusuri kembali jejak sejarah lahirnya Pancasila. Pada masa pendudukan Jepang, sebagai upaya menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang membentuk Dokuritsuki Junbicho Sakai yang kita kenal dengan istilah BPUPKI pada 29 April 1945. BPUPK beranggotakan 62 tokoh bangsa Indonesia yang bertugas menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting bagi kemerdekaan Indonesia, termasuk dasar negara. Sidang pertamanya diadakan tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul berbagai usulan tentang dasar negara. 3 tokoh utama yang mengusulkan gagasannya yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato monumental yang memperkenalkan istilah Pancasila untuk pertama kali, dan beliau yang menyampaikan 5 prinsip dasar yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan juga ketuhanan yang Maha Esa. Tanggal 1 Juni juga diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada 22 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan Islam untuk menyatukan berbagai pandangan. Panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta yang menjadikan rancangan pembukaan UUD 1945 dan rumusan awal Pancasila. Piagam Jakarta menjadi kompromi politik antara golongan nasionalis dan Islam dalam merumuskan dasar negara. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dibentuklah PPKI untuk melanjutkan tugas BPUPK. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 termasuk pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya tercantum rumusan final Pancasila dan perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta. Perubahan ini dilakukan demi persatuan bangsa yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. Dari peristiwa ini, kita belajar dan melihat kuatnya nilai persatuan, musyawarah, dan saling menghormati. Para pendiri bangsa yang rela menurunkan ego kelompok demi kepentingan bersama. Nilai ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk sila pertama, sila ketiga, dan sila keempat. Bagi saya, peristiwa lahirnya Pancasila mengajarkan satu hal penting, yaitu persatuan dalam perbedaan. Generasi muda sekarang hidup di zaman era digital yang penuh tantangan dan perbedaan pendapat, tapi nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air akan tetap relevan. Kita bisa menerapkannya dengan saling menghargai di media sosial, membantu sesama tanpa melihat perbedaan, dan terus berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Karena seperti para pendiri bangsa dulu, kita pun punya tanggung jawab menjaga Indonesia tetap berdiri kokoh di atas nilai-nilai Pancasila. Pancasila bukan sekedar sejarah, tapi pedoman hidup agar Indonesia tetap kokoh dan harmonis di tengah keberagaman. Mari kita terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata, karena masa depan bangsa ada di tangan kita, generasi muda Indonesia.